Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadha syahri sawwalin alladhi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarana bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Mukhlisin beserta seluruh jamaah kajian subuh pada Ahad pagi ini. Saya tak bisa sebutkan satu persatu karena insya Allah kita sudah bersaudara lama. Maka yang hadir pada kajian subuh Ahad pagi ini insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kajian kali ini saya mengambil hadis yang ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya dari Imam At-Tabrani. Dan ini cocok untuk diamalkan setelah kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena kita sudah puasa 30 hari di bulan Ramadan, kita sudah banyak iktikaf, kita sudah banyak ngaji, kita sudah banyak beristighfar, kita sudah banyak bersedekah, bahkan kita sudah mengeluarkan zakat. Tidak hanya zakat fitrah, tapi zakat mal, zakat profesi. Tentu insya Allah semua dosa diampuni oleh Allah SWT. Karena kita sudah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Selesai Idul Fitri kemarin, kita ternyata sudah memperbaiki hubungan kita dengan tetangga, dengan sanak saudara, dengan handai tolan, dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal a'idin wal faizin. Insyaallah semua dosa-dosa kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman sekerja diampuni juga oleh Allah. Karena yang paling berat itu minta maaf kepada manusia. Jadi tak bisa orang kalau pergi ke Mekah tiba-tiba nangis depan Ka'bah, ya Allah, ampuni dosa saya kepada tetangga. Tak bisa diampuni kalau kita tidak datang, kita tidak bersilaturahmi. Maka di Al-Mukhlisin saya yakin jemaah semuanya sudah halal bihalal, sudah silaturahmi, sudah melaksanakan dan berbagai macam bentuk silaturahmi yang diadakan. Nah, setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan manusia, saatnya kita kembali lagi Ramadankan 11 bulan ke depan. Karena kita tidak tahu apakah puasa kita diterima atau tidak. Apakah selawat tarawih kita tidak terima? Setidaknya kita jaga. Amal-amalan yang kita sudah lakukan dijaga dengan cara apa Pak Ustadz? Dengan cara muhasabah diri, introspeksi diri. Jangan sampai amalan yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan hambar begitu saja karena dengan perbuatan satu saja. Nah, mesti harus hati-hati. Maka dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 4 bagian, ada 4 part. Panjang hadisnya. Kalau kita sempat kita bahas semua, tak sempat separuh saja. Karena setiap bagian ada 3. Satu bagian ada 3, satu bagian ada 3. 4, 3 kali 4, 12. 12 perkara-perkara yang mesti kita jauhi, perkara-perkara yang kita mesti harus amalkan. Kata Rasulullah SAW, hadis ini datang dari Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Riwayat hadis ini adalah Imam At-Tabrani. Status hadisnya adalah Hasan, hadis Hasan. Ada hadis sahih, ada hadis soleh, ada hadis hasan. Kalau di bawah hadis dhaif dan maudhu. Maudhu bukan hadis. Nah, ini hadis hasan berarti sangat baik untuk dilakukan dan diamalkan. Kata Rasulullah yang pertama, 4 bagian pertama, salatsun muhlikatun. Ada 3 perkara yang membinasakan, yang merusak amal kita. Kita sudah sebulan penuh, bahkan 2 bulan di bulan Syawal, kita sudah puasa 6 hari. Tapi ternyata gara-gara 3 ini rusak semua amalan. Amalan terbang, pahala melayang. Lalu yang kedua, bagian kedua ada salasun munjiyatun. Ada 3 hal yang menyelamatkan. Jadi antonimnya
yang 3 perkara pertama ini adalah yang merusak amal, lalu mesti harus diselamatkan dengan 3 hal ini. Yang ketiga, salasun kafaratun, 3 hal yang menutupi salah, menutupi silap, menutupi dosa kita, baik kecil ataupun besar. Dan yang terakhir, salasun darajatun, ada 3 hal amalan yang bisa mengangkat derajat kita. Kita ke bagian pertama saja dulu. Salasun muhlikatun, amal yang bisa, amal ibadah dirusak dengan 3 hal. Ada 3 hal yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama namanya syuhun muta'un. Syuhun muta'un itu adalah pelit yang ditaati. Muta' diambil dari kata ata'ah yuti'un, taat. Pelit yang diperturutkan, pelit yang ditaati, yang diikuti. Kenapa Rasulullah menyampaikan tentang pelit? Apa bedanya dengan bakhil? Kalau orang Melayu bilang kedekut. Ada bakhil, ada syuh. Kalau syuhun ini, kalau diibaratkan kakak kandung daripada bakhil. Bakhil itu pelit kepada harta sendiri. Lewat kota infak, sab. Nanti dipilih dulu di dompet itu. Mau 50.000 atau 2.000. Karena duit sekarang tuh hampir sama, Pak Ketua. 2.000 sama 50.000. Kalau orang agak sedikit sudah penglihatannya terganggu, masukkan kota infak, dia ingin masukkan kota infaknya 2.000, rupanya 50.000 sampai ke rumah. Aduh ya Allah, salah pula infak katanya. Nah, ini namanya bahil. Pelit ke hartanya sendiri. Tapi kalau syuhun apa Ustaz? Pelit ke harta orang lain. Nah, ini yang luar biasa. Bagaimana Pak Ustaz? Gini contohnya. Ada orang datang, tetangga kita tuh si Anu mau ngadakan akikah. Iya. Undangan khitanan. Kau bawa apa? Ya bawa amplop lah. Ada isinya? Ya pasti, tak mungkin amplop saja. Berapa kau mau kasih sama si tetangga kita? 100.000. Ah, banyak kali. 50.000 aja. Ini kan duit-duit orang. Akhirnya kenapa? Aku tengok kemarin makanannya tak enak. Ikan asin sama nasi saja. Diprovokasi orang. Orang yang sudah naruh duit 100.000 di amplop, tapi dicegat sama orang yang punya potensi, punya sifat syuh. Tak usah 100.000, makanannya tak enak. Masa ikan asin sama nasi saja kok ngasih 100.000, rugilah. Orang dianggap rugi padahal duit orang. Akhirnya orang mikir panjang. Iya juga ya katanya. Kalau 100.000 ini dibawa ke duduk di kafe, dibawa ke nasi kapau, banyak juga makanan daripada makan ikan asin. Akhirnya gara-gara itu orang tak jadi 100.000, jadi 50.000. Ini orang diprovokasi, pelit kepada harta orang lain. Kau mau kemana? Mau ke masjid, ada apa? Ada santunan anak yatim. Mau kasih berapa? Aku kebetulan dapat rezeki, mau kasih 300.000. Tak usah, anak yatimnya tak jelas. Ya kayaknya anak yatim itu punya orang tua, pura-pura aja anak yatim. Akhirnya tak. Jadi gimana? Tak usah, datang aja lah. Orang diprovokasi pelit kepada harta orang lain. Ini kata Imam Tabrani, yang pertama, dia pelit memprovokasi orang untuk tidak bersedekah. Gara-gara lisan dia, mulut dia, orang diprovokasi akhirnya tak jadi sedekah atau infak yang banyak, jadi separuh. Ada yang kedua, syuhun itu adalah dia pelitnya kepada apa yang dia makan. Dia tumpuk gajinya misalkan 15 juta. Full 15 juta itu tidak diotak-atik, ditaruh di rekeningnya, tapi ketika dia ingin belanja untuk istrinya, untuk makan, untuk SPP anaknya, untuk membeli baju anaknya, dia nanduk. Bagaimana caranya aku dapat untuk makan untuk istriku? Bagaimana caranya istriku pengen punya baju baru? Karena kebetulan dia manajer, kebetulan dia direktur, gimana caranya? Dicarain di dalam kantornya itu ada sumbangan dan segala macam. Akhirnya ditilep lah, dibikin anggaran segala macam. Kena tangkap sama KPK. Jadi apa maknanya? Orang pelit ke hartanya sendiri, orang pelit kepada harta orang lain itu, dia tumpuk gajinya untuk dimakan, dia nanduk ke orang. Jadi ada 2 makna, syuhun. Nah, setiap manusia memiliki potensi sifat syuh dalam hatinya. Jadi kita bukan menilai orang lain. Coba dalam diri kita, ada nggak syuh seperti ini? Kalau bahil dia hanya tak mau mengeluarkan infak ke hartanya sendiri. Tapi kalau syuhun, ini luar biasa. Adakah contoh di zaman Nabi? Ada. Siapa dia? Bahkan dia adalah orang tua dari sahabat Nabi yang paling jujur, yang paling hebat. Orang pertama kali yang masuk Islam. Siapa dia? Sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Bapaknya namanya Abu Quhafah. Sebelum masuk Islam, kebetulan dia buta. Panggil si anaknya, kakak dari Siti Aisyah, namanya Asma bin Abu Bakar.
Asma, sini dulu. Karena dia buta. Iya, Atuk, Datuk. Kamu tengok, cek dulu. Emas-emas yang punya Abu Bakar itu jangan-jangan sudah habis dia. Dinar dirhamnya. Kenapa? Kan sudah pergi Abu Bakar sama Muhammad. Pergi hijrah. Jangan-jangan diprovokasi sama Muhammad, dihipnotis, dibodoh-bodohin sama Muhammad. Diambil semua harta Abu Bakar, dibawa nanti ke hijrah ke Madinah. Tengok dulu, cek. Asma pun pikir, padahal karena memang kenyataannya semua harta milik Abu Bakar bukan hanya jiwa raga, bukan hanya sekedar badan saja, bukan hanya sekedar kesetiaan, loyalitas dari Abu Bakar yang diperuntukkan untuk Nabi dalam berdakwah Islam, tapi semua hartanya Abu Bakar dibawa oleh Abu Bakar untuk perjuangan dakwah Nabi SAW. Akhirnya dicarain sama Asma, diambil batu, dimasukkan ke karung. Setelah itu dikasih tahu sama Atuk, tuh ini tuh masih ada. Masih berat katanya tuh. Oh iya, masih bongkahan-bongkahan emasnya masih banyak. Akhirnya percaya karena dia buta. Nah, ini contohnya bahwa zaman Nabi ada orang yang memiliki sifat syuh, padahal dia harta anaknya, bukan warisan dari dia, harta hasil dari Abu Bakar berbisnis, tapi dia pelit, jangan sampai harta anakku dibawa orang. Nah, ini namanya syuhun. Maka kalau ada sifat seperti ini, syuhun muto'on, diperturutkan terus, dipelihara dalam badan kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, maka amal kita tidak ada gunanya kita sujud, tidak ada gunanya kita berzikir, ngaji Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita dihindari dari sifat yang pertama yang merusak dan membinasakan amal. Yang kedua, wahawan muttabaun, hawa nafsu yang dimanjakan. Apakah hawa nafsu haram, Pak Ustadz? Tak. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Cuma bagaimana kita bisa menyetir hawa nafsu ini? Kita mulai sekarang, kalau kita tahu bahwa hawa nafsu tak boleh dimanjakan, kita mesti harus dipilah mana kebutuhan, mana keinginan. Kata Nabi SAW, kul, makanlah, wasrob, minumlah, walbas, dan berpakaianlah, tapi fi ghairi sarofin, jangan sampai makan dan minum serta berpakaian melebihi dari kadar kebutuhannya. Fi ghairi sarofin, tidak berlebihan. Silahkan kau makan, jangan mesen banyak, tapi tiba-tiba tak dimakan, yang dimakan satu mangkok saja, yang lain dibuang. Silahkan kau minum. Minum itu kan untuk menghilangkan dahaga, sehat, air putih cukup. Ini pesen Fanta, ini mesen teh obeng semua. Padahal dia satu orang sendiri. Akhirnya nggak diminum, dibuang. Siapa yang mau minum sisanya? Berpakaian silahkan. Tujuan berpakaian apa? Berjilbab, berbaju perempuan, menutup aurat. Ini bajunya sampai 5 lemari misalkan. Masih minta sama bang, aku tak punya baju bang, padahal udah 5 lemari. Karena setiap hari nengok COD, nengok live FGB. Tapi bukan berarti saya bilang haram, tidak. Silahkan pakaian, silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan sampai fi ghairi sarafin wala makhilatin. Jangan sampai berlebihan dan takut ada indikasi pengen dibangga-bangga. Beli baju sampai 3 juta, buat apa? Tujuannya untuk biar, wajarlah bajunya. Nah ini sekarang namanya itu apa? Kehidupan hedonis. Kalau orang sebut sekarang zamannya flexing. Apa? Pamer-pamer harta. Gara-gara pamer harta diciduk semuanya, masuk KPK. Nah ini berarti dia tidak mengamalkan hawa, dia tidak menyetir hawa nafsunya. Silahkan kau pakai, tapi jangan sampai berlebihan. Sudahlah flexing. Flexing ini kan memamerkan harta, memamerkan semua apa yang kita miliki karena itu dianggap mewah, biar dianggap ini anaknya menteri, ini bapaknya menteri. Gara-gara itu semua sampai merembet ke orang tuanya, ditangkap. Ini berarti memamerkan di media sosial, di Instagram, di Facebook. Bukan tak boleh, silahkan, itu hartamu. Tapi berapa banyak orang yang melihat dengan flexing kamu, dengan kehidupan hedonis kamu, orang itu sakit hatinya, teriris. Apa maknanya? Mungkin kita di Facebook tidak tahu, ada orang yang mungkin teman kita itu jangankan mau pakai pakaian yang mewah, yang dimakan pun tak ada. Apa kata si kawan yang tidak mampu ini, ya Allah, tetangga saya ini kok selalu pamer. Kenapa harus pamer? Dia sudah tak pernah ngasih aku. Aku jangankan mau pamerkan harta, sepeda aku tak punya, rumah pun ngontrak, yang dimakan pun 3 hari aku dapat. Secara tidak langsung kita menyakiti orang, teriris hatinya, sakit tak berdarah kata orang. Jadi kita harus disetir. Kalau kita mengaku orang beriman, kalau kita mengaku pengen masuk surga, kalau kita mengaku mengikuti sunnah Nabi, maka jangan sampai ada wahawan muttabaun. Jangan sampai kita menyakiti orang. Memang kita tak mukul Pak Ustadz, saya tak menghina dia, tak mencaci maki. Tapi dengan postingan berapa banyak orang yang tersakiti.
Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Belum tentu harta yang kita dapat itu akan kita bawa pulang. Yang dibawa pulang itu hanya kain putih saja, tidak ada artinya. Nanti bapak-bapak yang mungkin kaya saat ini, coba tanya sama ibunya, ibu, kalau aku mati, kamu mau ikut aku? Tak mungkin ibu itu bilang, iya bang, kalau kamu mati aku juga mati bang. Enggak lah bang, kalau kau mati aku berlaki lagi katanya. Sama juga dengan si suami. Suami kalau ditanya sama ibu, bang, kalau aku mati abang ngapain? Mau ikut aku? Enggak lah, bebini lagi. Jangankan sampai mati bininya, yang masih hidup bininya tidak bebini lagi. Bukan di sini, di luar sana. Jadi apa maknanya? Bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, setir nafsumu. Silahkan kau pakai nafsu. Kalau ada manusia tak ada hawa nafsu, berarti bukan manusia. Dia malaikat, dia berwujud manusia. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi. Perkara yang bisa membinasakan, merusak amal adalah ujub, bangga, kagum kepada diri sendiri. Kalau bukan saya itu Pak Ustadz, masjid itu tak punya mimbar. Kalau bukan karena saya Pak Ustadz, kipas angin AC itu tak ada dalam masjid itu. Kalau bukan karena saya Pak Ustadz, anak yatim di kompleks saya itu tak bakal kuliah dia. Itu karena saya Pak Ustadz. Saya dulu Pak Ustadz seorang ini, kalau saya, dikit-dikit saya. Bangga dengan dirinya. Padahal semua itu atas karunia Allah. Makanya kalau kita dipuji oleh orang, bu, cantik bu ya anaknya, katakan alhamdulillah, ini atas karunia Allah. Ini kadang beda. Bu, anaknya cantik siapa dulu mamanya? Pak, anak bapak hebat ya, dapat juara, dapat beasiswa. Siapa dulu bapaknya? Bapak sukses sekarangnya, mantap ya, luar biasa. Punya perusahaan besar. Iya, itu atas kerja saya. Kerja keras saya dari kecil, saya memang sengaja biar saya kaya. Dari kecil saya tak makan nasi, makan mie terus. Ini karena tidak ada campur tangan Allah. Ini tak betul. Ijabul mar'i, kagum, bangga. Apa bedanya dengan sombong? Kalau sombong, tapi kalau orang Indonesia ini kan kadang salah-salah membahasakan, membiasakan kalimat. Kalau sombong itu definisi Nabi, al-kibru bitrul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Jadi ada orang dinasehati ngeyel, ini tak boleh, menurut Rasulullah ini haram. Enggak lah, aku pernah ngaji. Itu sombong namanya. Tapi sudah menjadi bahasa biasa. Orang sombong tuh angkuh, congkak, yang kepalanya naik ke atas. Itu lebih kepada ujub, karena dia bangga. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu lebih ke ujub. Jadi ada contohnya, Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, ada orang ujub dengan kekuasaannya. Siapa? Fir'aun. Dia bangga dengan kekuasaannya karena merasa dia raja, sehingga dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Bagaimana balasan Allah? Azab kepada Fir'aun yang bangga dengan kekuasaannya, dia diazab oleh Allah, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga ada orang sekarang, mentang-mentang dia kepala dinas, mentang-mentang direktur, mentang-mentang manajer, punya jabatan yang tinggi, sehingga dia sudah tidak mau bertegur sapa dengan tetangga. Kenapa kok tak pernah ngomong? Sekarang saya sudah manajer, tak level aku ngomong sama dia. Ini bangga dengan dirinya sehingga lupa dengan apa yang dia miliki, padahal semua itu adalah milik Allah. Alhamdulillah katsira. Ketika kita dipuji oleh Allah, semua itu pujiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa. Hari ini kita punya jabatan tinggi, harta yang banyak, dipuji-puji oleh orang bukan karena kita yang mantap, bukan karena kita yang paten. Tapi saat ini Allah tutupin aibmu, dan saat ini memang Allah angkat derajatmu. Tu'izzu man tasa. Ketika engkau ya Allah sudah mengangkat, memuliakan orang itu dengan kehendakmu, wa tudzillu man tasa. Tapi ketika Allah sudah rendahkan engkau sehina-hinanya, dulu dia adalah seorang wali kota, gubernur, presiden, tapi ketika Allah tampakkan aibnya, dia tidak ada artinya. Seluruh Indonesia mencaci maki ketika dia mohon maaf, diketahui kesalahannya, ditangkap dan segala macam. Maka ujub yang pertama, ketika ujub dengan kekuasaan, Allah binasakan sebagaimana Fir'aun. Ada orang ujub dengan hartanya. Siapa dia? Korun. Dari saking banyaknya, hebatnya Korun, sampai ketika di orang Indonesia menggali tanah, dapat harta emas, orang mengatakan ini harta karun. Jadi Korun disebut di mana-mana. Padahal dia di sana sudah mati di Afrika, itu sudah ribuan tahun lamanya. Bagaimana Korun? Kata Korun di surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta yang banyak, kaya,
ala ilmin indi, itu karena ilmuku yang aku miliki, karena aku yang kerja keras. Dia sombong, dia ujub, tidak menyertakan Allah di dalamnya. Maka Allah binasakan Qarun bukan dengan laut ditenggelamkan, tidak, tapi diutus seekor nyamuk oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kupingnya, sampai di kuping sakit, dikurek sama Qarun. Setelah diurek-urek, nyamuk itu langsung tambah masuk ke dalam, hidup dia, masuk ke otaknya, sampai di otak dimakan semua saraf-saraf otaknya sama nyamuk, masuk ke selaput darah. Kalau kita tak perlu pakai nyamuk, di otak ada pendarahan, mati kita, stop. Nah, ini nyamuk masuk ke semua saraf, ke aliran darah di otak, akhirnya sakit, diambil palu godam, martil yang besar, dipukulkan ke kepalanya Qarun. Dia tidak merasakan sakit, sakitnya cuma nyamuk. Jadi dia ketika mukul, otaknya sampai pecah, hancur, tak sakit ketika dia pukul, yang sakit hanya nyamuk itu dalam. Akhirnya dipukul habis-habisan, hancur otak, mati. Qarun mati dengan martirnya. Setelah Qarun mati, keluarlah nyamuk lagi dari kupingnya, diutus oleh Allah. Orang yang bangga dengan hartanya, dia tidak pernah menyertakan Allah di dalam harta yang kita miliki, merasa karena saya kerja keras ini hasil saya, karena saya sudah S1, S2, S3, karena saya banting tulang peraskan setiap hari, makanya aku kaya. Bukan karena Allah. Allah akan binasakan, meskipun tidak sama cara membinasakan azab Allah, karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Allah sayang, Allah tunggu kapan kita akan bertobat. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu, siapa yang dia melakukan dosa, saat itu juga dikasih azab. Kalau kita memang diulur oleh Allah, mana tahu kamu akan bertobat sebelum mati. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Maka jangan pernah kita tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi yang kedua, ada ujub dengan hartanya, Allah buktikan dengan Qarun binasa dengan martilnya sendiri. Ada yang ketiga, yang lebih parah. Hati-hati Nuruddin, kau seorang ustadz, kau seorang kiai, ujub dengan ilmunya. Kalau Nuruddin sampai ujub dengan ilmunya, Allah akan berikan azab sebagaimana Allah berikan kepada Bal'am bin Ba'ura. Siapa Bal'am bin Ba'ura? Bal'am bin Ba'ura adalah ulama. Sampai-sampai Allah itu ingin mengangkat derajat Bal'am seperti Nabi. Kenapa? Karena dari saking tingginya amalnya, ngajinya, ibadahnya, puasanya, bahkan segala bentuk amal ibadah yang dilakukan menjadikan dia diterima oleh Allah setiap doanya. Satu huruf dia berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Siapa Bal'am bin Ba'ura? Adalah orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Dari saking solehnya, Bal'am bin Ba'ura dipercaya oleh Nabi Musa, diutus untuk menyampaikan risalah dakwanya ke kota Madian. Kota Madian adalah kota peninggalan Nabi Syuaib. Karena pada saat itu kota Madian sudah menjadi kota yang hedonis, makmur. Perempuan-perempuan yang cantik-cantik sudah glowing semua. Jadi perempuan cantik glowing sudah lama dari dulu. Bukan karena sekarang ada skincare aja. Sama dengan perempuan-perempuan yang punya komunitas sosialita arisan ada dulu. Kapan tuh Pak Ustadz? Waktu Nabi Yusuf. Bagaimana dia ketika mengiris tangannya, itu kan lagi ngumpul itu. Lagi arisan kebetulan di tempat Siti Zoleha di Kocok. Anggaplah seperti itu. Ngumpullah wanita-wanita pembesar yang kaya dengan perhiasannya. Sampai datanglah Nabi Yusuf, tak terasa dia iris. Masya Allah, nengok orang ganteng. Sampai 2 terpotong. Jadi dari dulu tuh perkumpulan wanita sudah ada. Bukan zaman sekarang. Yang sekarang heboh kampung saya, pakaian emas besar-besar. Ada pernikahan di Bangkalan. Pak Ketua tahu mungkin. Memang orang Madura luar biasa, pakai emas semuanya. Jadi dulu ketika di kota Madian ini sudah lupa dengan ibadahnya. Karena makmur dengan catatan karena memang diazab oleh Allah dengan rizki yang banyak. Orang-orang pada kaya semua, bikin klub-klub malam misalkan seperti itu. Maka Nabi Musa mendengar kabar bahwa Madian sudah lupa, sudah jauh dari Allah karena kehidupan dunianya yang glamor, diutuslah Bal'am. Kenapa mengutus Bal'am? Karena Bal'am orang suci, orang soleh, doanya diterima. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bal'am setelah masuk ke kota Madian, membawa risalah dakwah Nabi Musa, berubah pikiran. Kenapa? Oleh sang raja diiming-imingi jabatan. Oleh sang raja diberikan rumah yang besar, bahkan lengkap dengan pembantunya. Begitu juga zaman sekarang. Berapa banyak ulama-ulama yang dulu takbir di jalanan, habakar. Sekali dikasih jabatan menteri koordinator, diem dia. Saya tak sebutkan aja. Dikasih jabatan, ini macam-macam, ini kamu di sini, kamu di sini, lupa semuanya. Ulama merapat, mohon maaf, ke partai-partai yang mungkin tidak dekat dengan Allah, menjauhi Allah. Bahkan kita bisa lihat
Ada juga ustadz sekarang yang nyalek di partai-partai. Ustadz Toren tahu kalau referensi itu. Saya tak bisa sebutkan. Ketika sudah masuk ke kota Madian, Bal'am yang orangnya suci, yang sudah bersih, tapi karena diiming-imingi, anggaplah disogok oleh sang penguasa. Kenapa? Sang penguasa, sang raja pada itu tahu. Ini Bal'am bawa risalah, ini akan merubah sistem. Sistem kita sudah bagus. Perempuan buka aurat tidak masalah, orang pada senang, rakyat senang. Di mana-mana ada pesta yang melupakan yang jauh dari Allah. Dianggap ketika datang Bal'am ini akan merusak sistem. Begitu juga kita lihat di negara ini, ketika ada seorang DPR yang mengusulkan harus begini syariah, dianggap ini akan merubah sistem demokrasi Undang-Undang 45. Saya tak bicara jauh-jauh, nanti ditangkap pula. Jadi si Bal'am ini datang, dikasih jabatan, akhirnya lupa. Dia lupa dengan apa misinya datang ke kota Madian. Akhirnya pada suatu ketika Nabi Musa mengutus anak buahnya, anggotanya, tanya sama Bal'am, kapan kira-kira saya akan masuk ke sana. Kayaknya Bal'am sudah bercerita bahwa akan datang Nabi Musa dengan pengikutnya untuk merubah demokrasi menjadi syariat, merubah undang-undang amandemen yang ada di kota Madian menjadi syariat. Akhirnya karena si Bal'am ini sudah bercerita kepada raja, si raja cari caranya bagaimana Bal'am ditambah lagi hartanya, sehingga Bal'am bisa membatalkan. Bal'am kasih tahu sama Musa, jangan datang ke sini merusak, mengacak-ngacak undang-undang yang ada seperti ini. Kita sudah makmur, kita sudah tenang. Jangan sampai nanti misalkan pada saat ini, jangan sampai prostitusi ditutup, jangan sampai klub-klub malam ditutup hanya gara-gara orang baru dia merusak tatanan negara. Oh, begitulah agaknya ngomongnya. Akhirnya Bal'am mengumpulkan semua orang-orang kaya di situ, dikumpulkan. Nanti kalaupun memang Musa dan pengikutnya datang sini, semua cewek-cewek cantik, perempuan cantik, silahkan kalian keluar, jamu mereka. Karena pengikut-pengikut Musa memang senang dengan kehidupan glamor. Siapkan vodka, siapkan cifas topi miring. Kok tahu Pak Ustaz? Pernah mabuk pula Pak Ustaz? Tak, saya nengok dari botol-botolnya itu. Siapkan semua minuman terbaik. Kasbek pun jadilah katanya gitu, istilahnya begitu. Akhirnya datanglah Nabi Musa dengan pengikutnya. Oh, satu orang, dua perempuan. Habis. Semua terlena. Nabi Musa pun geleng-geleng. Kenapa Bal'am bisa seperti itu? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai Musa datang ke sini dengan pengikutnya. Kalaupun memang Musa dengan pengikutnya datang ke kota Madian, hancurkan ya Allah. Dia kira Allah menerima. Tapi ternyata tidak. Dia berdoa dengan kejelekan Nabi Musa. Karena satu huruf pun diterima oleh Allah sebelum dia masuk ke kota Madian. Akhirnya banyak orang yang sedikit yang pengikut Nabi Musa tidak terlena dengan kemegahan, keglamoran kota Madian. Jadi lebih banyak pengikut Nabi Musa yang terlena. Akhirnya Allah kirimkan siksaan penyakit ta'un namanya. Dan untuk Bal'am, bagaimana Allah menyampaikan dalam surat Al-A'raf 176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Seandainya aku berkehendak, walau syi'na la rafa'nahu, aku angkat Bal'am itu sama setara dengan Nabi, walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi ternyata si Bal'am dia lebih condong kepada dunia, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Apa kata Allah? Azab kepada Bal'am ini karena dia berdoa dengan kejelekan Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata Allah, famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan dia aku umpamakan sebagaimana dia, mohon maaf, anjing guguk. Bagaimana anjing? Intah mil alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath. Al-A'raf 176. Ketika anjing dia siap untuk diperintah sama majikannya, yalhath, dia mengeluarkan lidahnya, menjulur lidahnya. Diperintah tak diperintah, anjing macam anjing bodoh, anjing bongak. Gimana dia? Di depan rumah majikannya, dia siap. Mau diapakan dengan majikannya, dengan tuannya, dia siap untuk menerkam. Dia julurkan lidahnya. Begitu juga Bal'am. Bal'am diberikan siksa oleh Allah, dijulurkan lidahnya sampai melelet, sampai ke tanah. Kenapa? Karena dia berdoa dengan lidahnya dengan kejelekan Nabi Musa. Begitulah Allah hancurkan orang yang ujub. Dia lupa bahwa ilmu yang dia miliki, kesolehan yang dia miliki, bukan karena dia sendiri yang banting tulang untuk beribadah kepada Allah, tapi Allah turunkan rahmat. Tapi ketika rahmat dicabut oleh Allah, ilmu dicabut oleh Allah, dia hina sehina-hinanya. Bukankah kita sudah tahu dalam Al-Quran, kita diajarkan dasar daripada manusia itu kan rendah. Bagaimana? Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu, bahwa alladzi khalaq, Tuhanmu yang menciptakan. Ini menunjukkan ayat kalau kita beri judul tentang kebesaran Allah. Dilanjutkan kalimatnya, khalaqal insana min alaq. Tuhan itu, Allah itu menciptakan manusia min alaq, dari darah. Jadi dua judul yang kita tahu ayat pertama. Yang pertama Allah bercerita tentang kebesaran Allah, bahwa semua yang ada di dunia Allah yang menciptakan. Lalu ayat yang kedua, alladzi khalaqal insana min alaq. Manusia itu diciptakan dari darah. Bagaimana darah? Darah ini menjadi suci karena di dalam. Kalau darah keluar dari kulit kita, kena baju, najis. Mesti harus dicuci. Berarti kita ini dari najis. Kita hina di depan Allah, rendah hati di depan manusia, rendah diri di depan Allah SWT. Jadi ayat ini sudah menceritakan kepada kita, jangan kau sombong, jangan kau ujub, kau dari darah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Mursalah ayat 20, alam nahlukukum mimma immahin. Bukankah aku ciptakan kalian wahai manusia mimma mahin, dari air yang hina. Apa itu air hina? Sperma, bau, amis. Ada kita nemu sperma, mohon maaf, saya sampaikan karena ini ayat Allah, ada di baju, jijik kita meskipun keluar dari kita. Bahkan di ayat lain, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Pertama kali manusia Adam itu aku ciptakan min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Bagaimana tanah? Kotor, diinjak-injak, bau. Lalu kita apa yang mau disombongkan? Berkali-kali Allah sampaikan ini agar manusia sadar. Seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi jabatanmu, seberapa banyak ilmu kau Nuruddin, kau ngomong pinter, tapi kalau kau ujub merasa lebih pintar dari orang Nuruddin, kalau merasa kau lebih alim daripada ustadz lain, maka Allah akan cabut rahmanya, kau akan dibinasakan oleh Allah dengan cara yang mungkin tidak sama dengan Bal'am, tapi setidaknya adalah menjadi orang yang memiliki dan mendapatkan laknat. Laknat jauh dari Allah, sama dengan setan. Setan laknatullah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat ujub. Jadi yang berusak itu tiga: syuhun, pelit yang diperturutkan, pelit kepada harta orang lain; hawa nafsu yang dimanjakan; dan yang ketiga ujub. Lalu yang bagian kedua, thalatsun munjiyatun, tiga yang menyelamatkan. Sudah tahu kita tiga yang merusak, kita yang harus tahu yang menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan? Yang pertama, al-adlu fil ghadabi waridho. Yang pertama yang menyelamatkan adalah bersikap adil di waktu suka dan di waktu marah. Di waktu marah dan di waktu suka kita bersikap adil. Tak paham saya Pak Ustadz, kita punya kawan. Kawan ini sudah jelas-jelas, kawan minum, kawan ngopi, kawan nongkrong, kawan kungku, macam-macam. Dari saking akrabnya, kita sudah macam saudara dengan orang ini. Tapi ketika kawan kita salah, dia berbuat dosa, kita jangan diam. Mentang-mentang karena dia kawanmu, ketika dia berbuat salah, dia tetap dibela. Sama dengan sekarang, sebentar lagi kita pilpres. Mentang-mentang kita dukung si A, apapun dia yang omongkan, meskipun dia sudah bermaksiat dan berdosa, tetap dibela. Nah, ini tak boleh. Makanya kawan itu bahasa Arabnya sodikun. Pak Ustadz Royan tahu. Apa sodikun? Diambil kata sodaka yasduku, benar. Jadi kalau kita merasa memiliki kawan yang baik kepada kita, ketika kita salah, dia membenarkan kita. Bukan mencari pembenaran, bukan dicari pembenarannya. Mentang-mentang dukung si A pun berbuat jahat, sudah melakukan maksiat yang luar biasa, dosa besar, zalim kepada rakyatnya, tapi kita tetap dukung. Enggak, ini dicarilah pembenaran. Kalau perlu dicari ayat dan hadis. Berarti dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan sifat al-adlu fil ghadabi waridho, bersifat adil. Itulah kenapa zaman dahulu madhab para ulama banyak perbedaan pendapat. Seperti contoh kita bertakbir Allahu Akbar, Imam Maliki begini, tidak begini. Imam Syafi'i begini, Imam Ahmad bin Hanbal di bawah, Imam Hanafi di atas. Semua ulama madhab itu ikhtilaf, tapi tidak gontok-gontokan. Ketika orang ditanya sama Imam Maliki, bagaimana menurutmu tentang Imam Hanafi? Imam Hanafi itu hebat, dia konsisten, prinsipnya kuat. Sekali dia ngomong haram, dia haram. Tidak ada dia meskipun didebat oleh orang, dia tetap bilang haram. Tapi orang tetap tidak gontok-gontokan. Ditanya balik sama Imam Hanafi, bagaimana menurutmu tentang Imam Maliki? Saya tak pernah menemukan ulama ketika berbicara, berdebat denganku tentang hukum, saya merasa kalah sampai saya keringetan, kata Imam Hanafi. Mereka sama-sama saling menghargai, tapi tetap dengan pendapatnya. Bukan karena Imam Hanafi takut kalah debat sama Imam Maliki, tiba-tiba hukum Imam Hanafi berubah ikut Maliki, tidak.
Karena menurut prinsipnya dia, itulah kenapa terjadi ikhtilaf, banyak hukum-hukum yang tidak sama. Jadi kalau kita ingin seperti apa yang disampaikan Rasulullah, bersifat adil di waktu yang marah dan di waktu yang tidak marah, suka, maka sama. Ketika kita suka dengan seseorang, kalau orang itu salah, sampaikan salah. Ini kadang karena mungkin sudah punya kiai, ini mursyidnya, tiba-tiba mursyid dan kiainya datang ke Batam pakai celana pendek. Oh, udah pakai celana pendek, pakai baju yang telanjang dada. Habis itu ulama kok yang mursyid, kenapa? Kok buka aurat? Oh, itu sudah makrifatnya tinggi katanya. Sudah dekat dengan Allah. Jadi kita tak boleh. Dia punya dalil sendiri. Apanya punya dalil? Tak dibenarkan tetap, kecuali dia gila. Masukkan ke rumah sakit jiwa. Mentang-mentang kiainya, mentang-mentang ustadznya. Misalkan bapak ketemu dengan saya pakai celana pendek, langsung tegur, marahin. Jangan karena Ustadz Nuruddin sering ngasih kajian subuh, tak boleh nih Ustadz. Tiba-tiba saya bilang, ini ada hadis dari Hong Kong. Nggak ada cerita, sudah mansuh. Orang buka aurat sudah mansuh, maksiat. Tak ada cerita. Ini karena mentang-mentang kiainya, mentang-mentang direkturnya, mentang-mentang bosnya, tegur. Tapi memang berat. Ketika kita nampak ada ketidakberesan dalam sebuah perusahaan, jelas atasan kita itu melakukan dosa yang sudah jauh dari Allah, kita tegur. Perkara kita dipecat tak masalah. Biasanya orang terlalu jujur dipecat. Kalau nggak pecat dipindahin ke pulau. Masya Allah, tabarakallah. Itu apa maknanya? Bahwa kita ingin menyelamatkan amal-amal kita dengan cara al-adl fil ghadabi waridho. Lalu yang kedua, al-qasdu fil fakri wal ghina. Punya sikap pertengahan fil fakri wal ghina, di dalam waktu miskin, tak punya apa-apa, tak mampu, dan ketika kaya. Tak paham Pak Ustadz? Dia beribadah kepada Allah, tidak milih-milih ketika dia kondisi. Ketika dia sudah jatuh bangkrut, luar biasa. Bukan cuma 5 waktu ke masjid, setiap detik ada di masjid. Kenapa? Aku udah banyak dosa katanya. Kebetulan bangkrut dia dagangannya, tak pulang-pulang dari masjid. Ya Allah. Tapi sekali dikasih rezeki sama Allah, lupa dia. Kok enggak berjam? Aduh, sibuk saya. Enggak ikut kajian subuh. Sibuk, bisnisku banyak. Sekali Allah kasih kekayaan sedikit, udah hilang. Tak pernah ketemu dengan tetangga, asik nak ngopi sana sini, bisnis, sibuk dengan urusannya. Padahal sedikit Allah kasih kekayaan. Tapi ketika sudah jatuh, istri meninggal, anak meninggal, bangkrut, di PHK, masya Allah, nangislah Allah, minta ampun ya Allah. Berarti dia tidak bersikap al-qasdu fil fakri wal ghina. Jangan dianggap sama dengan orang seperti sekarang. Di Ramadan dia luar biasa ngaji sampai hatam 3 kali, mati-matian, banting tulang untuk beribadah, peras keringat, pokoknya macam-macam lah dilakukan itikaf. Tapi selesai Ramadan, selesai semua. Dia anggap orang seperti ini Allah hanya ada di Ramadan saja. Boleh jadi dalam hatinya dia menganggap Allah di Ramadan dengan Allah di bulan-bulan yang lain, mereka anggap tidak sama. Padahal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dan Allah yang disembah di luar Ramadan sama atau tidak? Sama. Bahkan Allah mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fathama wajhullah. Sesungguhnya Allah itu memiliki timur dan barat. Ketika dimanapun engkau berada, fathama wajhullah, disitulah ada Allah. Jangan sama, jangan tidak sama ibadah kita di bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan. Sama dengan orang pergi ke Mekah, di depan Ka'bah nangis-nangis, tak mau pulang dari Ka'bah, labbaik Allahumma, sampai nangis. Tapi selesai dari Mekah, sudah tidak ada lagi mau nangis-nangis ke Allah. Udah selesai aku haji katanya. Dia dianggap Allah yang di Mekah dengan Allah yang di Indonesia tidak sama. Padahal Allah sama. Jangan perlakukan Allah hanya karena tempat. Jangan perlakukan Allah hanya karena bulan. Mentang-mentang karena bulan Ramadan, dia agungkan Allah. Dia nangis-nangis ke Allah. Di luar Ramadan dianggap sama. Allah tetap tidak pernah beda. La ta'khudhu sinatu wala naum. Maka kalau kita faham dengan al-qasdu fil fakri wal ghina, kita tidak bisa membeda-bedakan ibadah kita. Ibadah di bulan Ramadan kita tinggi, luar biasa, begitu juga di luar Ramadan. Sama dengan ketika kita ke Mekah, pergi tawaf, kita berdoa tak berhenti, begitu juga meskipun kita tidak mengelilingi masjid ini, setidaknya zikirnya sama, karena Allah yang kita sembah sama. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum. Dimanapun kamu berada, di surat Al-Hadid, Allah itu beserta kalian. Allah itu dekat, min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi jangan dianggap Allah itu beda. Maka kalau kita punya sifat seperti ini, insya Allah akan menyelamatkan. Yang ketiga, khasyatullahi fis sirri wal ananiyah. Yang ketiga yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah fis sirri wal ananiyah, di waktu sir wal ananiyah,
di waktu terang-terangan, di waktu tak ada orang ataupun di banyak orang. Ini sekarang beda. Ketika masuk ke masjid, bukan di sini. Masuk ke masjid, Allahu Akbar. Biasa di rumah, kalau di masjid dia baca suratnya amma yatasaalun anin naba'il azim. Salat sunat, bukan salat fardu. Kalau salat fardu ikut imam. Lama betul karena banyak orang. Tapi sekali sampai di rumahnya, jangankan mau baca surat amma, surat juz amma, surat an-naba. Di rumahnya niat iftitah Fatihah sama surat satu kali nafas. Kafirullah Allahu Akbar. Berbeda ibadahnya. Takut kepada Allah di waktu sir tidak ada orang dan di waktu banyak orang sama. Karena yang kita minta, yang kita sembah Allah, bukan manusia. Ini karena banyak orang, lama-lama sholatnya. Berarti dia anggap ibadahnya untuk orang. Kalau kita ibadahnya untuk Allah, maka kita tidak ada bedanya. Jadi samakan ketika kita sholat sendirian di rumah, sholat sendirian di masjid yang tak ada orang, ketika kita juga sholat, mentang-mentang datang mertua dari kampung, Masya Allah mantuku hebat. Berarti tak salah anakku itu dapat mantuku. Kenapa? Tak pulang-pulang dari masjid. Luar biasa. Ketika mertua tak datang, jangankan ke masjid. Nengok masjid tak pernah. La ilaha illallah. Ini membedakan Allah. Jadi takut kepada Allah di waktu yang tidak ada orang, di waktu sepi ataupun di terang-terangan. Ini 3 yang menyelamatkan. Masuk ke bagian ketiga. Sedikit lagi selesai. Cepat. Yang ketiga, salasun kafaratun, 3 yang menutupi dosa. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, intidarus sholah ba'da sholah. Yang bisa menutupi silah dosa-dosa kecil itu adalah intidarus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Ini yang terjadi, sholat yang nunggu kita. Kalau tak adzan, kalau tak iqamat, tak datang-datang. Macam saya, kalau iqamat baru datang. Saya nggak bilang sama orang lain. Jadi ini kalau ingin menutupi dosa-dosa kecil kita, maka kita pastikan sholat subuh jam berapa? Jam 4.35 misalkan. Maka dari jam 4 sudah datang. Ini namanya menunggu sholat. Bukan berarti dari duhur sampai asar tak turun-turun dari masjid. Kenapa kau tak kerja lagi? Udah masuk kantor. Aku nunggu sholat biar ditutupi kesalahan. Jangan seperti itu. Maksudnya nunggu sholat agak-agak lama adzan sudah datang. Ini enggak kan? Kita mau ke masjid nunggu sholat. Udah sholat belum? Iqamat. Akhirnya datang ke masjid masbuk terus. Bukan haram, tidak. Kalau ingin salah kita, dosa-dosa kecil kita, dosa mata, dosa tangan, dosa maksiat lisan, dosa maksiat tangan, kita ngetik-ngetik kebencian di media sosial, tertutupi dengan cara apa? Selalu menunggu sholat. Bukankah Rasulullah sudah menyampaikan ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apa ya Rasulullah? Sahabat bertanya, yang paling dicintai Allah. Yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat di waktu di waktu tepatnya, masuk waktunya. Lalu yang kedua, birrul walidain, yaitu adalah apa birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al jihad fisabilillah. Pertama, Rasulullah menyampaikan as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Jadi ketika sudah duhur, cepet-cepetlah. Ini kadang banyak orang sholat sudah akhir-akhir. Makanya dibilang sarif, sholat asar dan maghrib. Kalau enggak setengah 6 enggak mau sholat asar. Fawailul lil musallin, neraka wil, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Orang yang dalam sholatnya selalu lupa, mengentengkan, membiarkan, nantilah asar masih lama, tidak cepet-cepet. Ini berarti tidak termasuk orang yang tidak menutupi kesalahannya. Lalu yang kedua, isbahul wudu'i fi sayyarat ay alal makarih. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang tak menyenangkan. Seperti apa contohnya? Dulu zaman Rasulullah itu kan ada waktu dingin luar biasa. Dingin sekali sehingga pegang air pun takut. Kalau di Maroko itu orang-orang jemaah masjid kalau sudah suhunya dingin sekali, dia pakai batu. Menurut Imam Maliki boleh. Jadi batu ditaruh di teras-teras masjid karena tidak kuat untuk memegang air, diusap-usap batu ke muka dan ke tangan, sudah selesai. Nah, menyempurnakan wudhu di waktu genting seperti apa contohnya? Ini banyak terjadi. Wudhu kadang orang tidak terlalu perhatikan dengan kesempurnaan wudhu karena sudah imam sudah tinggal sarokat lagi, buru-buru dia, cepet. Kalau ada satu sebesar beras saja, kulit kita nggak kena air, wudhu batal. Kalau wudhu batal, sholatnya sah apa enggak? Tidak sah. Karena wudhu adalah syarat sahnya sholat. Maka hati-hati wudhu. Jadi mesti mulai dari muka kita, tangan kita, betul-betul sampai ke batasannya. Kata Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqih wamsahu biru'usikum
wa arjulakum ilal ka'bain. Ketika engkau mau mendirikan salat, basuhlah. Basuh bukan usap, fausilu wujuhakum, basuh. Jadi batasannya gimana Pak Ustadz? Kalau dari kanan ke kiri, dari paku, macam paku nih, paku telinganya. Nggak punya paku, agak-agaknya lah. Mana tahu orang tak punya paku seperti ini, agaknya seperti ini di sini. Pastikan air sampai ke sini. Di bawah dagu sampai ke tempat tumbuhan rambut. Pak Ustadz, tumbuh rambutnya bapak saya sampai ke sini, Pak Ustadz. Apakah tak usah? Itu kan karena sudah botak, kayak saya udah punya botak. Tak perlu. Ini tumbuh rambut saya di sini, Pak Ustadz. Itu bukan di situ, di sini. Agaknya seperti itu. Muka selesai, habis itu baru tangan. Ingat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, dari tangan ke siku, bukan dari siku ke sini. Apakah tidak sah? Tetap sah, tapi tidak utama. Jadi mestinya harus dari sini. Kenapa harus dari tangan? Dokter kalau mau operasi mencuci tangan pasien itu dari tangan, bukan dari siku, agar daki-daki di kuku ini hilang. Kalau sempat ada daki, air tak masuk, batal wudhunya. Kalau wudhu batal, maka batal juga sholatnya, tidak sah. Jadi dari sini agar bisa disucikan sampai ke sini. Kalau dari sini, ini tak selesai, di sini tidak bisa keluar dakinya. Makanya anak-anak perempuan, ibu-ibu yang punya anak perempuan laki, tolong ditengok dakinya. Ini kadang anak perempuan sekarang, anak gadis, di atas black kutek, di bawah black daki. Nah, makanya anak bapak ibu kalau punya anak lajang-lajang, kalau mau minang perempuan, jangan tengok mukanya glowing karena pakai skincare. Tengok ini. Kalau anak gadis kukunya hitam-hitam pakai kutek, di atas pakai kutek, di bawahnya banyak daki, janganlah. Jangan tengok mukanya. Mana tahu mau minang, mau lamar untuk anak lajangnya. Jadi dari tangan ke siku. Setelah itu baru mengusap. Kalau orang Melayu bilang sapu. Kebetulan kiainya orang Melayu. Siswanya, santrinya orang Jawa. Nah, sapulah kepalamu ketika wudu. Diambil pula sapu lantai. Enggak, kalau orang Melayu bilang kan sapu, diusap. Diusap ada 3 cara. Yang pertama, Rasulullah tidak membuka imamahnya. Lam yangkut imamahu, tidak membuka, jadi hanya dibasahin ujung dari sorbannya. Begitu juga ibu-ibu, kalau banyak laki-laki tempat wudunya, maka tak perlu lebar-lebar buka jilbabnya, cukup gitu. Yang kedua, dia seperti Imam Maliki, ikut Imam Maliki. Jadi semua dibasahin tangan, maka semua diusap ke sini sampai ke belakang, dari belakang ditarik lagi. Jadi kalau ada seperti ini, berarti ikut Imam Maliki. Sama juga, Rasulullah juga melakukan seperti itu. Kalau Imam Syafi'i cukup 3 lembar. Jadi agak-agaknya 3 lembar. Jangan pula main ketika ngusap wudu diambillah 1 lembar dulu. Sambil diusap 1 lembar. Ditanya sama kawan, kenapa kok ngusap kepala kayak gitu? Imam Syafi'i 3 lembar. Aku belum sampai ini, masih 1 lembar. Bukan seperti itu. Maksudnya sedikit saja. Jangan gara-gara 3 lembar diambil satu-satu 3 lembar. Kapan selesainya wudunya? Yang penting bisa basahlah kepala. Jadi ada 3 versi. Yang pertama Rasulullah membasahin imamahnya tidak dibuka. Lalu yang kedua dibasahin semua, lalu 3 lembar menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, dia separuh. Berarti ada 4. Dibasahin tangannya separuh setengah, masukkan ke kepala, udah. Tapi kalau Imam Maliki semua, dari belakang ke depan. Jadi kalau kita menyempurnakan wudhu seperti ini, maka kita akan menghapus dosa. Sebagaimana kata Rasulullah, kharajat khotoyahu. Gugur dosanya ketika dia membasuh mukanya. Apa yang dilakukan dari maksiat muka? Mata yang banyak, mulut. Maka insya Allah kalau kita menyempurnakan wudhu, akan dosa-dosa di muka ini yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah. Ketika kita mengusap tangan, membasuh tangan, maka dosa-dosa yang dilakukan tangan akan terhapus. Itulah kenapa setelah wudhu ada doa apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami adalah orang yang bertobat dan jadikanlah kami adalah orang yang suci. Kalau kita benar-benar wudhunya baik, sempurna baik, maka dosa akan gugur lewat basuhan anggota tubuh kita. Itu makna daripada wudhu. Itulah kenapa kita dianjurkan setelah berwudhu itu kita berdoa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang terakhir, naklul aqdam ilal jama'at. Memindahkan kaki, melangkahkan kaki untuk pergi berjemaah ke masjid. Jadi orang yang sudah berjalan ke masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang setiap kajian subuh berjemaah setiap waktu, Allah akan hapus dosanya. 1 langkah ketika bapak ibu datang ke majlis taklim, ke masjid, akan menghapus dosa. 1 langkah akan mengangkat derajat. Begitu juga seterusnya. Semakin banyak langkah kita ke masjid, maka semakin banyak peluang kita diampuni oleh Allah dosanya.
Tapi jangan gara-gara ini besok ke Masjid Makmur Riyasah jalan kaki. Bapak mau kemana? Ke masjid Pak Ustadz. Mau apa? Sholat subuh, berangkat jam 4. Tak sampailah ke Masjid Makmur Riyasah ke Batu Haji. Ngapain jalan kaki? Kata Pak Ustadz Nuruddin, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Nah ini semakin banyak saya langkah ke Masjid Makmur Riyasah Ustadz, berarti semakin banyak dosa diampuni. Jadi mau sholat subuh, berangkat jam berapa? Sampai jam berapa ke sana? Tak selesailah subuhnya di jalan. Mana bisa sampai? Bukan seperti itu maksudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan kalau datang ke sini, insya Allah kalau bisa dengan jalan kaki. Tapi Pak Ustadz naik motor pula dari rumah sama Pak Ketua. Tak masalah karena udah telat. Daripada telat nanti. Jadi ibu pastikan ini kalau udah tahu bapak-bapak, setiap langkah kaki kita ke masjid, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Terus begitu, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Tapi jangan sampai ada unsur lain. Ini orang mau melangkahkan kaki, mau sholat berjamaah ke masjid, bukan karena pengen dapat pahala, tapi ada unsur lain. Kenapa? Iklan Pak Ustadz. Gimana iklannya? Setiap hari Anda lakukan langkah 1000, itu akan mencegah osteoporosis. Nah, saya kebetulan umur 70 Pak Ustadz. Ini harus langkahkan kaki. Kenapa? Menghapus dosa. Padahal dalam hatinya karena nengok iklan. Gara-gara nengok iklan, dia langkahkan kaki. Kenapa? Biar tambah sehat. Dalam sehari 1000 langkah Anda akan tercegah dengan osteoporosis. Itu beda lagi. Jadi murnikan hati ini. Yang terakhir, cepat saja, tak usah terlalu banyak dibahas. Yang terakhir, salatsun darajatun, ada 3 yang mengangkat derajat. Yang pertama, it'amut to'am. Yang kedua, ifsya'us syalam. Yang ketiga adalah wassalatu billaili wan nasu niyam. Yang pertama, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin. Yang kedua, selalu tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan salam, kita berdoa kepada orang, mudah-mudahan keselamatan dan keberkahan kepada kalian. Lalu yang ketiga, wassalatu billaili wan nasu niyam. Selalu sholat tahajud ketika malam, di mana orang-orang banyak tidur, kita sholat tahajud. 3 ini bisa mengangkat derajat. Selalu memberi makan kepada orang yang butuh, terutama fakir miskin, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Selalu menebarkan salam, bertemu dengan orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena kita mendoakan orang lain untuk dapat keselamatan dan keberkahan. Ada datang malaikat, ketika kita doa kepada orang selamat, mudah-mudahan engkau juga selamat, kata malaikat. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malaku amin walakal mithlu. Tidaklah satu orang muslim mendoakan saudaranya dan datanglah malaikat. Apa kata malaikat? Amin walakal mithlu. Mudah-mudahan engkau juga dapat seperti itu. Kita doa kepada orang lain, malaikat yang doakan. Kalau malaikat yang doakan kita selamat dengan apa yang kita doakan ke orang lain, pasti diterima oleh Allah. Dan yang terakhir, selalu salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Orang yang salat tahajud dapat 4 keutamaan. Maqaman mahmuda, nanti tempatnya tempat terpuji bersama dengan Rasulullah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang kedua, orang sering tahajud setiap paginya Allah berikan ketenangan, tidak ribut dengan istri, berangkat dari pagi senang, tenang. Kenapa? Karena di keluarga sudah bangun subuh semua anak-anaknya, istrinya ngaji Al-Qur'an, dikasih ketenangan oleh Allah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Setiap masalah datang ke kantor, datang ke tempat kerja, Allah berikan solusi dalam setiap masalahnya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan Allah memberikan pertolongan langsung tanpa perantara malaikat. 4 keutamaan yang dimiliki orang yang terbiasa sholat tahajud. Mudah-mudahan 12 perkara ini kita bisa amalkan. Ada yang membinasakan, ada yang menyelamatkan, ada yang menutupi kesalahan, ada yang mengangkat derajat. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, menjadi seperti Nabi dan Rasul, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.